Baik, Assalamualaikum Ustadz. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih waktu dan juga kesempatannya mau bersilaturahim dengan kita semua. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk apa berdiri? Ad-dhaif kal mayyit. Di dalam Islam, tamu itu harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur, betul? Kalau ada jenazah kok ngeyel, nggak nurut, berarti dia belum mati. Saya di sini tamu, maka saya harus ngikut tuan rumahnya. Suruh duduk, duduk, suruh berdiri, berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi harus ngikut. Karena ibu-ibu agak padat di belakang, maka boleh nggak maju 10 langkah ke depan sini di soft ini, ya, ya. Ibu di bawah tasnya yang Gucci, Prada, tas kresek, semuanya di bawahnya. Ya, maju lagi seperti sini, ya, ini ya, 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 boleh. Ya. Iya. Biar duduk rapi dulu, biar rapi dulu. Ya. Baik, duduk yang rapi, pokoknya Ibu duduk yang enak, nanti biar enak di kamera, nanti semuanya difoto, ya, tenang aja ya. Kalau bisa lain kali panitia kalau ngundang saya, tolong yang depan-depan ini yang bening-bening, ya ini, yang bau balsem itu di belakang sana. Ya. Silakan Bunda duduk yang nyaman, Bunda biar nih. Orang Persia itu mengatakan pehledil badmedin. Ambil dulu hatinya, nyamankan dulu hatinya, nanti agama akan masuk ke dalamnya. Kalau hatinya nggak nyaman, duduknya nggak tenang, maka mohon maaf, walaupun Jibril yang ngasih pelajaran tidak masuk di hati. Apalagi ibu-ibu itu kalau pengajian satu lebih cenderung ramai daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu itu diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa, ya. Makanya yang pengajian bawa snack itu pasti ibu-ibu. Yang pengajian bawa tas pasti ibu-ibu. Untuk masukkan snack-snack itu semuanya. Bapak-bapak cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo 1, 2, 3. Adam. Agak susah adal. Makanya saya khas kalau pengajian 1 banyak ibu-ibu, 2 banyak anak-anak, cenderung lebih sulit untuk diem. Makanya nanti kalau baca Quran dan hadis, ayat mengenai penyakit mulut selalu dialamatkan wanita. Dari mulai ghibah, fitnah, iri, dengki, srei, dahwen, panas, ten, open, tubak juan, genong mes, pratul, atul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, mit, koret, lambe turah, itu wanita, ya.
Gosip. Ya. Bapak-bapak itu dosanya lebih sedikit daripada ibu-ibu. Ya. Tapi besar-besar. Nanti kalau ada ayat mengenai memperkosa, pasti untuk bapak-bapak. Enggak ada satu ayat pun, wahai ibu-ibu, janganlah kamu memperkosa. Enggak ada. Azani wajaniat. Maka pemerkosa laki-laki atau pezina laki-laki. Oke. Baik, sudah cukup nyaman Ibu? Ya, alhamdulillah. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi SAW man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqal hadzim wa shadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Betul? Panitia ngangkat kursi segini ini cukup berat, maka kasihan kalau tidak saya hormati. Maka izinkan saya menghormati panitia sebentar saja. Benar saja. Ya. Sayang sudah disiapkan begini kok nggak dipakai, nanti kasihan panitia tersinggung. Ya, ternyata kursi itu enak, maka banyak orang rebutan kursi. Terutama 2024 nanti. Tapi karena saya orang yang termasuk orang yang tidak berambisi terhadap kursi, maka izinkan nanti sebentar lagi saya berdiri lagi. Ya. Ini hanya untuk menghormati panitia saja. Yang saya takdimi, saya hormati Bapak Koramil Sukasari, Pak Dan Ramil, Pak Kapten Infanteri Abdul Manan, Masya Allah. Yang saya hormati dari Kapolsek Sukasari, Pak Kompol M Darmawan SEMH, sehat selalu Pak, 86. Ini. Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan saya ngisi di TV Polri. Polri TV itu setiap Senin, Rabu sama Kamis. Sudah 3 tahun, silahkan yang punya handphone nanti aplikasi di Polri TV. Saya sudah 3 tahun ngisi di Polri TV. Dan tolong ditegaskan Pak, saya tidak termasuk daftar yang 142 itu orang sama sekali. Karena alhamdulillah setelah Pak Jokowi bilang yang radikal, hari berikutnya saya ngisi di BIN untuk bicara itu. Jadi langsung saya diminta ke BIN. Yang saya hormati Bapak Camat, semuanya juga Camat, calon mati. Ya. Bapak Dr. Andes HR Sarjani Soleh MSI yang diwakili oleh Ibu Rani. Hadir Ibu Rani. Ya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Arka, Ketua RW, Bapak Haji Hadi Kusnan. Yang saya hormati Bapak Lurah Geger Kalong, Bapak Haji Beben, Ketua Yayasan DKM Bapak Usman Sarya Kusuma. Yang saya hormati Pembina Yayasan Bapak Haji Kasim Aman. Yang saya hormati Pembina Yayasan Al Hilal Bapak Haji Nandang. Hadir semuanya. Pokoknya semuanya, nanti difotokopi aja. Ini semuanya.
Semua yang hadir, mohon maaf, saya ingin tegaskan saya tidak mau rebutan kursi karena di rumah saya sudah banyak kursi, maka saya enak untuk berdiri saja. Ya, jadi jangan tersinggung panitia, sudah saya pakai. Ya itu. Nanti saya pakai lagi kalau minum, kalau ada ya. Baik, yang hadir semuanya yang hadir mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Jamaah yang ikut di Zoom itu jamaah Zoomiyah, jamaah virtualiyah, jamaah webinariah, dan juga YouTubeiyah yang sekarang join. Mudah-mudahan yang hari ini berjoin, yang gabung di sini, yang sakit-sakit keberkahan ini pulang jadi sehat. Yang masih punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik oleh Allah. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil. Yang masih punya utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Ini aminnya kenceng, utangnya banyak, amin amin amin. Kelihatan kalau kerudungnya belum lunas ini. Masih berapa kali lagi setoran Bu? Masya Allah ini. Ini dapat seragam belum lunas, Masya Allah biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya mengapresiasi hari ini. Masya Allah, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia. Rasulullah bersabda, tolong perhatikan sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu pejabat sama politisi, sama TNI, sama Polri, sama ya. Sama jamaah Masjid At-Taqwa, sama beberapa ustadz, tapi sedikit aja, yang banyak jamaah. Nabi mensabdakan khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kamu orang-orang duduk untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, jangan mimpi masuk surga kalau Anda memutuskan hubungan silaturahim. Maka ini Masya Allah diberkahi. Apa itu berkah? Catat baik-baik, ada 4. 1, orang itu diberkahi kalau ada sifat ilahiyah, yaitu punya hubungan dengan Allah. Maka tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia tidak punya hubungan baik dengan Allah. Maka gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Mending kalau masih berapa miliaran, lumayan. Ini gaji OTG, orang tanpa gaji, pensiunan, Masya Allah. Atau OTG, orang tanpa gaji. Atau ODP, orang tidak punya penghasilan. Tapi ternyata dia kurang baik hubungan dengan Allah. Maka disebut orang itu kena berkah kalau semua berubah. Kenapa ini jadi berkah? Karena di rumahnya Allah. Maka sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah pasar waktu itu, sekarang di diskotik. Karena tempat hiburan dulu di pasar, sekarang di diskotik. Di sini niatnya jelek jadi baik. Di diskotik niatnya baik jadi jelek. Nah, ini diskotik syariah. Jadi masuknya tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah luar biasa. Lagunya qasidah, at-tahiyat, mabuk tapi islami. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Nggak ada. Maka kalau pengen berkah tempat ini, diperbanyak pengajiannya apa hiburannya? Tawuran ada di pengajian apa di tempat hiburan? Mabuk-mabukan di tempat pengajian apa di hiburan? Padahal ngundang ustadz sama ngundang artis lebih mahal mana? Ngundang artis itu cek soundnya 3 hari 3 malam untuk cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, kasih itu semuanya. Tapi untuk ustadz kadang-kadang masih feedback sana nganging semuanya luar biasa. Maka mohon maaf, inilah pandangan manusia yang keliru. Allah memberkahi kalau kaitannya dengan Allah. Maka Masya Allah berkah kalau kaitannya ilahiyah. Maka berkah tidak bisa dapatkan dari Nyi Roro Kidul, Suster Ngesot, Hantu Kasablanka, Jeruk Purut, dan tidak bisa dari Nyi Blorong. Apalagi dari Dukun Rara. Ding 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 ding, tang hujan, enggak hujan. Syirik. Saya termasuk orang yang menentang, tidak boleh. Tidak boleh.
Syirik. Isti'anah itu ada 3 sebelum saya lanjutkan. Isti'anah itu boleh dilakukan hanya dengan 3. 1, isti'anah hanya boleh kepada Allah kalau itu sifatnya ghaibiyah. Enggak boleh minta tolong siapapun kecuali kepada Allah. Misalnya, biar enggak kena tsunami, tidak boleh minta tolong pada polisi, TNI, enggak bisa. Kepada apalagi ketua RT, ketua RW, lurah, enggak ada kuasa. Langsung kepada Allah. Iya karena butuh wa iya. Jangan iya karena butuh wa dukun nastain. Iya karena butuh wa kuburan nastain. Halo? Halo itu jawabannya hai. Itu namanya responsif. Halo? Nah, hai. Halo, halo, hai. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Nah, saya tahu ibu-ibu ini sulit untuk tawajuh. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata langsung Maka mohon maaf, kenapa ini saya terus, saya tidak mau, saya sudah luangkan waktu seperti ini, mohon maaf ini saya lock. Begitu Al-Hilal ini mohon maaf ya Al-Hilal nelpon langsung saya lock. Seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Masjid At-Taqwa ini. Ini komitmen. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Nah iya masuk Jokowi, saya diem aja kalau. Ada yang salah dari saya? Masih bisa fokus? Karena kalau nggak saya cek terus, mohon maaf Pak, Ibu, terutama yang di belakang, saya masih di sini, yang di belakang udah bilahi taufik walhidayah. Apalagi dapat sandaran langsung bismika, Allah maaf ya, masya Allah luar biasa. Di pojok-pojok masya Allah, saya baru nerangkan sini, sana sudah sampai Sidratul Muntaha, masya Allah luar biasa. Masih bisa fokus ya? Ya, Ibu. Coba tangan kanan diangkat, semuanya. Gerakkan, saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter aturan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Agak condong dikit, tegakkan. Bapak Ibu sedang tidak menggerakkan tangan. Allah sedang gerakkan tangan kita, kata Ibnu Arabi. Lebih lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya, ikuti perintah. Lebih lagi, semua ikuti perintah saya, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu, bu, pegang dagu ibu, pegang dagu. Nah, masalah. Ibu dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok ibu gini terus? Lumayan ini 3 kali turun. Ini tadi 6 kali loh Bu, dagu. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Satu, apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Maka nonton TV dengan dengerin radio lebih terkesan mana? TV. Maka saya datang di sini, saya sadar betul, nggak langsung dikasih makan, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio, satu pun tidak ada yang ngasih minta foto ke saya. Maka hari ini yang tidak bisa melihat ustadznya, biasanya setannya lebih besar-besar. Maka saya rapikan ini supaya fokus, supaya tawajuh. Ada 2 orang tawajuh di dalam Islam. 1, ketika taklim, orang menuntut ilmu semuanya harus menghadapkan seluruh tubuh ke ustadznya. Nggak boleh ustadznya di sini, sana menghadap lihat parkiran, sana nggak boleh, kecuali penjaga parkir. Yang kedua, suami istri. Suami istri kalau dipanggil harus menghadapkan ke seluruh tubuhnya. MC-nya siapa namanya nanti? Mana MC-nya? Ya, siapa namanya? Teh, ya. Nabila. Ya. Nabila sudah nikah belum? Segera nikah. Ya. Biar nanti kalau anaknya wisuda tahu bawa mamanya. Dikira bawa omanya kan nggak enak. Ya. Segera nikah. Ya. Nanti kalau kamu udah nikah Nabila, kalau dipanggil suamimu itu, Nabila.
dia harus seluruh tubuhnya. Kalau manggilnya dari sana, seluruh tubuhnya harus ke sana. Kayak orang buta sedang dipanggil. Orang buta itu kalau dipanggil Wijayanto, yang manggil sana, dia tidak mungkin ada apa. Dia akan mencari di mana arah suara. Nabila misalnya, kalau orang buta dia pasti akan di mana di arah suara. Nggak mungkin orang buta ngomong gimana kabarnya, nggak mungkin. Tapi ya nggak usah gitu banget. Nabila, ada apa mas? Ya, nggak usah gitu. Artinya apa? Muwajahah, seluruh tubuhnya dihadapkan. Itu adab di dalam majlis taklim. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Iya, lanjut ya. Yang ketiga, orang itu punya asas keterpengaruhan ternyata. Nyatanya saya begini, semuanya dagu begini. Orang itu. Yang keempat, ternyata pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini, betul nggak? Kenapa ibu begini? Karena lihat pemimpinnya, betul kan bu? Ya. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gatoloco, sangat tergantung kepada orang tuanya. Karena orang tua yang memimpin dalam keluarganya. Isti'anah yang pertama hanya boleh kepada Allah kalau misalnya pengen dia gempa, pengen biar gak tsunami, biar gak kebanjiran, maka bisa langsung kepada Allah. Tapi ada isti'anah yang boleh kepada manusia kalau sifatnya dohiriyah, sifatnya lahiriah. Misalnya saya sakit, minta tolong ke dokter, boleh nggak? Boleh. Saya ini ada galau, maka minta tolong psikolog, boleh. Ekonomi saya kurang baik, maka ahli ekonomi, boleh. Yang ketiga, isti'anah boleh dengan amal-amal kebaikan. Itu isti'anah yang ketiga. Jadi kalau kita misalnya pengen cepat sehat, kita sedekah, boleh dengan amal baik. Dawu mardokum bisodakoh, obatilah sakitmu itu dengan menyalurkan zakat, infak, dan termasuk akikoh ke al-hilal. Itu boleh. Makan itu disunahkan. Dengan bakti orang tua itu boleh. Ada orang yang terjebak di gua, tidak bisa keluar karena gua itu tertutup oleh batu yang besar, dengan 3 amalan wasilahnya. 1, ternyata dia pernah baik kepada orang tuanya. Yang kedua, karena dia baik kepada anak buahnya. Yang ketiga, dia menghindari maksiat dulu. Maka batu yang sebesar mobil bisa didorong bertiga karena wasilah itu. Minta tolong dengan amal kebaikan boleh. Misalnya, biar doa-doa saya mudah makbul, maka puasa sunnah boleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah insya Allah pertemuan kita. 1, diberkahi. 2, akan dipanjangkan usia. 3, akan bertambah ilmunya. 4, akan lebih merekatkan kepada persaudaraan kita. Ziyadatun ilm wa ma'isatin wa tafarruju hammin. Orang yang kumpul begini dipastikan berkah rezekinya. Berkah itu sifatnya ilahiyah. 2, berkah itu tidak bisa diindra tapi bisa dirasakan. Enggak nampak tapi bisa terasa dalam hidup kita. Yang ketiga, berkah itu unmeasurable, tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Bapak dapat 5 kuintal, Bapak 3 ton, ini 2 kilo, Ibu 2 on saja, nggak bisa. Yang keempat, apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ketika orang itu bertambah baik, maka itu disebut berkah. Misalnya Bapak karirnya bagus, gajinya miliaran, tapi tidak pernah ke masjid, berarti itu tidak diberkahi. Atau 2, sukses karirnya tapi ternyata keluarganya berantakan, maka tidak berkah. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu jebakan Batman. Kalau bahasa Jawa dilulu. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Istidraj itu di apa? Sungkun. Saya enggak abdi tiasa nyari Sunda, mohon maaf. Ya sebut tengah kan.
Saya nggak suka dengan orang Sunda karena suku bangsa yang tidak kompak ini suku Sunda. Karena di Jawa opo, bahasa Indonesia apa, bahasa Betawi ape, sampai di Sumatera masih apo, sampai di Cina opo, sampai di Sunda naon. Apa ape apa kok naon? Naon tuh lampu itu loh. Neon tuh kucing tuh loh, Pus. Meong itu di Taman Mini, meong mas itu. Alas dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hati-hati kalau kita istirahat. Dunianya dibukakan, gajinya bagus, tapi nggak pernah ingat masjid. Oke, tapi keluarganya berantakan. Satu, banyak keluarga yang ada divorce, perceraian. 2, perselingkuhan. 3, KDRT. 4, disharmoni. Dimulai dari handphone. Keluarga kita itu oke atau enggak dilihat dari handphone. Nanti Pak, Bu, mohon maaf, suami istri itu dilihat relasi hubungannya baik apa enggak itu dari handphone. Nanti sesekali Bu, saya kasih tahu, sesekali lihat handphonenya suami. Namanya siapa Bu? Ibu Suwarni. Itu ditulisnya di sini siapa? Kalau namanya Nabila kok ditulisnya Bebeb, Yayang, Cinta, My Love, Hane, oke. Tapi kalau ibu namanya Nabila ditulisnya di sini Mama 1, Mama 2, Mama 3, Mama dan apalagi namanya Nabila ditulisnya Mabes Polri, Makobrimob, Bares Krim. Namanya Nabila, namanya Suwarni ditulisnya Mak Lampir. Mak Lampir telepon ini. Ini sudah masalah. Maka ini relasi. Nggak ada artinya keluarganya berantakan. Itu kalau haji sehebat apapun, kalau keluarganya berantakan, itu tidak sah. Baiti jannati. Rumah adalah surga. Surga bukan di kantor, surga bukan di hotel, surga bukan di restoran. Padahal rezeki, jodoh, kematian itu ditakdirkan, betul nggak Bu? Tapi takdir itu masih ghairu mughayyarat. Takdir itu masih bisa diubah. Halo? Kenapa takdir itu masih menggantung di langit, masih digenggam malaikat? Jadi misal, takdir itu ada 2. Ada takdir yang ghairu mughayyarat, yaitu takdir yang kita nggak bisa milih. Kita dulu lahir di mana nggak bisa milih, betul nggak? Kita jadi laki dan perempuan nggak bisa milih, betul nggak? Mohon maaf, orang tua kita siapa nggak bisa milih, betul nggak? Kalau boleh milih, mungkin saya pilih jadi anaknya Jokowi, saya bisa jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih, maka mungkin Pak pilih jadi anaknya Pak SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Bapak anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan Bapak. Tapi bukan pilihan, betul nggak? Maka saya tidak akan bahas itu. Yang kita bahas adalah sesuatu yang masih mughayyyarat. Rezeki masih bisa kita usahakan dengan ikhtiar, dengan kita jemput rezeki itu. Mati masih bisa kita pilih. Nyatanya ibu pengen mati besok pagi, bisa. Pengen mati besok pagi? Kita bawa ke rel kereta, kita tali di situ, besok pagi kita tengok sudah bilahi taufik, masih bisa. Pengen mati nanti malam, bisa cari tali situ atau ambil kabel itu terus dipegang. Insya Allah besok pagi sudah almarhumah. Kalau sini almarhum, sini almarhumah. Islam hanya mengenal almarhum sama almarhumah. Kalau nggak laki juga perempuan, nggak ada tengah-tengah. Nggak laki nggak perempuan, itu panci, matinya aluminium. Panci apa panci ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka bisa ditembus dengan sedekah. Sedekah itu menembus takdir, dengan doa, dengan silaturahim. Maka silaturahim ini adalah memperpanjang usia, apalagi saat pandemi. Catat baik-baik. Saya orang psikologi, dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, yang belum nikah usahakan nanti cari menantu Pak, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita itu kalau berkacamata cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya itu.
Betul? Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari handphone. Karena wanita zaman now lebih lengket kepada handphone daripada kepada suami. Sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Dikira bahwa wajahnya bersinar, ternyata mainan. Nah, ini pelakunya ada 1, 2, 3, Masya Allah, biasa. Masya Allah. Saya tahu psikologi, Bu. Saya bisa nebak karakter orang itu, bisa dari tanda tangan, bisa dari tulisan tangan, bahkan dari garis tangan aja kelihatan karakter seseorang. Ada yang mau saya tebak? Iya. Oke. Satu aja, jangan 2. Iya. Iya. Agak naik sedikit supaya ya, baik. Oke, mekar supaya ya, mekar. Rapatkan, rapatkan. Oke. Coba dimekarkan jempol aja. Oke. Oke, kalau sudah tolong kumpulkan semua darah di tangan, ya. Oke, lepas. Kurang ngumpul, kurang kencang. Ya, kencang lagi. Ya. Lepas. Alhamdulillah. Dari garis tangannya sudah tahu siapa namanya teh? Rita. Sudah nikah? Berbahagialah orang yang mendapatkan teh Rita. Karena ini punya karakter solihah yang luar biasa. Insya Allah surgawi teh Rita, dari psikologisnya kelihatan. Kenapa? Karena dia punya sifat yang sangat solihah. Karena dia penurut. Suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau. Masya Allah, luar biasa. Ada yang salah dari saya? Ya Allah, kok tertawanya kok kayak agak sinis ke saya itu. Teh Rita, Masya Allah, surgawi, insya Allah surgawi. Ada yang mau? Sebelahnya kurang bagus, enggak menurut, enggak ini, kurang bagus, kurang penurut. Ya, Masya Allah, wah, seneng ya Ibu. Pengajian itu menyenangkan. Kenapa? Orang lebih zakat mall daripada zakat mal. Hari ini lebih banyak yang di mall apa yang lebih banyak yang di pengajian? Padahal pengajian itu enak, menyenangkan, gini diberkahi, Masya Allah, pahala luar biasa. 1 jam duduk di sini, pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk. Begitu kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Barangkali tadi malam di antara kita tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin tahajud. Mohon maaf. Maka Masya Allah, selama pandemi silaturahmi ini luar biasa. Kenapa? Karena pandemi ini satu, semua orang mengalami krisis. Kenapa krisis? Karena semua orang tidak tahu dari mana dan sampai kapan ini akan berakhir. Kedua, mengalami uncertainty, ketidakpastian. Ketidakpastiannya bukan karena pandemi saja. Mungkin minyak goreng ini nanti masih tetap naik apa turun. Masih ada gempa, masih ada tsunami, masih ada banjir, masih ada, semuanya serba tidak pasti. Yang ketiga, orang mengalami volatil. Ini kalau saya nerangkan di UGM itu perlu 4 SKS, itu 14 kali pertemuan ini. Ya. Volatility itu perubahan. Mohon maaf, sekarang semuanya serba berubah. Dulu tas-tasnya ibu-ibu ini isinya parfum, sekarang isinya hand sanitizer. Dulu saya ketemu, wah, ketua takmir langsung jabat tangan. Ini tadi saya ketemu pertama ngajak berantem. Luar biasa. Dulu senyummu pada saudaramu sedekah, betul nggak? Sekarang silakan senyum-senyum pinggir jalan. Ditangkap Satgas Covid karena nggak pakai masker. Dulu cuci tangan berarti mau makan. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Sekarang di mana-mana suruh cuci tangan, tapi nggak ada makanannya sama sekali. Masuk ke mall cuci tangan, nggak ada makanan. Masuk kantor polisi cuci tangan, nggak ngasih makan sama sekali. Masuk rumah sakit cuci tangan. Maka semuanya mengalami volatility, perubahan yang luar biasa. Awal-awal kemarin sholat itu harus rapat, tapi harus renggang karena protokol kesehatan, bahkan di Mekah Medina. Padahal kalau renggang, di balik renggangnya itu tempat untuk, berarti sekarang setannya lebih banyak daripada jamaahnya. Karena renggangnya lebih jauh daripada jamaah. Maka perubahan ini harus disikapi, jangan sampai loss of control. Untuk itu hari ini kita akan kedatangan, udah ini kok pengantarnya kok lama banget.
Saya nggak lama Bu, paling 2 jam aja. Enggak, paling nanti setengah jam lagi selesai. 15 menit lagi. Ya, karena saya ditunggu Pak Ridwan Kamil di Higarmana. Iya. Iya. Atau sudah ini aja dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Siapa yang ahlan wa marhaban terhadap Ramadan, dipastikan jasadnya tidak tersentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan yang sangat dinanti-nantikan sahabat. Bahkan Rasulullah dan sahabat menyiapkan untuk Ramadan 6 bulan. Sudah mulai berdoa, Allahumma balikna fi Ramadan, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan mulai dari 6 bulan. Ibu-ibu berapa bulan Mbak nyiapkan? Sekarang aja belum nyiapkan? Kenapa? Karena Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak. Ini bulan istimewa, bulan yang mempesona. Kalau Nabi Yakub, kata Khalid Ahmad Asyadi mengatakan, kalau Nabi Yakub punya 12 anak, anak yang paling istimewa adalah Nabi Yusuf. Di antara 12 anak paling istimewa Yusuf. Sama dengan 12 bulan ini, yang paling istimewa adalah Ramadan. Sayyidu syuhur Syahrul Ramadan wa sayyidul ayam yaumul jum'ah. Bulan yang paling utama dari 12 bulan adalah Ramadan, dan hari yang paling utama adalah Jumat. Apa keistimewaannya? Satu, di sini akan dapat maghfirah. Allah akan ampuni. Di situ akan dapat berkah. Di situ akan dapat rahmat. Itu disebut langsung oleh Allah, oleh Rasulullah. Di situ nanti ada setan-setan dibelenggu, di situ ada turun Quran, di situ akan ada malam Lailatul. Di situ ada ifkunar, orang dibebaskan dari api neraka, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Maka rugi bagi kita kalau nanti melewati Ramadan tidak mendapatkan semuanya. Kenapa? Karena istimewa sebagai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu keistimewaannya bukan hanya karena dia bisa menghindarkan kemaksiatan, tetapi Nabi Yusuf ini, halo? Masih bisa fokus nggak nih? Saya kalau serius sedikit sudah nunduk, terus tak pikir berdoa atau berzikir, ternyata memproduksi aqua. Masalah. Masih bisa fokus? Masih bisa fokus? Oke. Tolong jawab tidak boleh lebih dari 5 detik. Karena kalau lebih dari 5 detik berarti hatinya tidak hadir di sini. Yang sulit dari amal agama itu hudurul qulub. Pak, Bu, sholat itu gampang. Yang sulit meninggalkan pikiran tentang di luar sholat. Meninggalkan kerjaan gampang, meninggalkan pikiran tentang kerja yang sulit. Kadang-kadang sholat itu kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, tadi ke masjid Allah Akbar, sampai Allah ke nonton TV Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Yang sulit hadirnya hati. Makanya 2 hal, Bu, jangan dilakukan. 1, la sholata bi hadrati to'am. Jangan sholat dengan menahan makanan. Kalau ada makanan dimakan dulu baru sholat. Oh, makanan 2, yang penting sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Klunting, waduh, dimakan kucing. Akhirnya suratnya kulhu, kata Allah hus. Atau menahan 2 lubang, kentut, kencing, berak, nggak boleh ditahan. Ayah bunda semuanya, kalau habis wudhu terasa kentut sekalian. Maka sebelum wudhu pertama kali ngapa? Yang dibasahi apa? Tangan, karena tangan itu menstimulasi. Yang tadinya nggak berasa kencing, maka kena air terus pengen kencing. Betul? Terutama yang, mohon maaf, yang lansia ini, masalah yang menopause ini, masalah nah, akan berasa sekali. Sayangnya udah berasa kentut nggak mau wudhu lagi, padahal wudhu lagi, memperbarui wudhu itu pahala. Sholat sambil nahan kentut, bismillah, alhamdulillah, waladul nyalin, amin. Aduh, imamnya jangan lama-lama, kulhu aja, kulhu, masya Allah. Apalagi udah sampai atahiyat, sudah tasawuf akhir kok berasa kentut, dicepet-cepet, aduh, sampai merinding, assalamualaikum, luar biasa.
Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang, malah vibrator. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, jadi cari jalannya itu sudah. Ibu bapak semuanya hadir. Semuanya masih hadir di sini? Coba semuanya jawab, tidak boleh lebih dari 5 detik. Peci saya warna apa? Yang perhatian cuma 6 orang. Ya Allah. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Mohon maaf Pak, panitia dari Al Hilal. Mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan tausiah di sini karena jamaah yang hadir edan semuanya ini. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Dan di seluruh dunia ini hanya di Geger Kalong ini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Sudah duduknya paling depan, jawabnya kenceng, bentak. Salah lagi. Bentak saya loh. Malam. Ibu, kelelawar tidurnya waktu mana? Ya. Dagunya mana Bu? Dagunya? Sakitnya di mana Bu? Sakitnya di mana? Sakitnya? Sakitnya di mana? Di sini udah tembus sampai sini, Masya Allah. Bapak Ibu yang assalamualaikum. Ya. Maaf itu bukan suara saya. Ibu, Nabi Yusuf itu salah satu keistimewaannya. Kenapa? Dikatakan oleh Ahmad Asyadi bahwa kenapa Ramadan disebut kayak Yusuf? Karena Yusuf itu memaafkan saudaranya sekaligus melupakan. Tolong dicatat 2. Tidak hanya memaafkan, tapi melupakan. Memaafkan gampang, melupakan yang sulit. Terutama ibu-ibu. Mohon maaf saya banyak ke ibu-ibu karena yang datang ini lebih banyak ibu-ibunya. Itu alasannya kenapa siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, kata sahabat para Rasulullah, siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Kalau belum paham saya akan telepon AA. Tolong, tolong dipahamkan. Ya. Sampai di sini paham? Namanya juga istri. Istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 1, 2, 3. Sampai di sini paham? Ya sudah, nggak usah dilanjut. Ada dari DT mungkin bisa menjelaskan ini masalah biasa. Insyaallah. Ibu, bapak semuanya, Yusuf memaafkan sekaligus melupakan. Karena wanita sekarang mudah untuk memaafkan, tapi sulit melupakan. Sekali disakiti dia ingat sampai hari kiamat. Maafkannya ya, tapi ingatannya, memorinya sangat kuat. Wanita itu ahli sejarah. Ini kan baru pertama apa? 2011 gitu, 2016 gitu, 2019 di TSM pakai baju hijau pas jam 9 lebih 11 dia ingat 15 tahun yang lalu. Makanya kalau dia curhat itu diceritakan terus, pagi ceritain, sore ceritain, pagi lagi ceritain lagi, maka anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya. Biarkan air matanya habis, kalau perlu tambahin air, habis ya air matanya itu. Kenapa? Karena wanita sangat kuat. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Sudah masa idahnya selesai 4 bulan, suaminya sudah meninggal, nggak akan kawin lagi. 4 tahun nggak kawin lagi karena memorinya kuat. Tapi kalau bapak-bapak enggak. Dia baru 3 hari aja ibu-ibu mati, suami ibu 3 hari kawin lagi.
Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapain? Biar cepat kering. Dasar laki lah, sukanya menang sendiri, suka egois, suka merasa super. Itulah laki-laki. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Begitu orang maka orang yang berhasil Ramadan, ketika dia melewati Ramadan dapat maghfirah, dapat ampunan, dan dilupakan dosa-dosa kita oleh Allah. Maka gagalnya puasa ketika dia tidak mendapatkan maghfirah. Untuk itu puasa itu amalan yang paling mudah diterima, karena hanya puasa yang amalan bebas dari syirik. Asyamuli wa ana ajribih. Puasa ini hanya untukku dan aku sendiri akan menilainya. Seluruh amal manusia bisa untuk manusia. Sholat bisa untuk manusia. Sholat biasa-biasa. Tapi kalau di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukan bismillah. Biar kelihatan lulusan UIN, dia SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Saya juga SAG, Bu, saya lulusan IAIN sama UGM. Sekolah saya double terus, dulu negeri sama luar negeri, yaitu negeri sama pesantren, itu artinya negeri sama luar negeri. Ya, S2 saya juga 2 di dalam negeri dan di Pakistan. S3 saya juga 2, separuh di sini, separuh di Inggris. Ya. Halo? Ya. Makanya sekali lagi saya ulang, orang berpuasa ini bisa hanya untuk Allah, tapi amalan lain bisa untuk manusia. Sholat bisa dipamerkan. Maka wailul lil musholin, celaka orang sholat karena yuraun, karena riak. Biasanya kulhuina, di belakang ada calon mertua, ganti Sabikisma, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kadang-kadang hadis pun dibaca. Walabdolin amin an-nabi Hurairah, hadis kok dibaca. Karena di belakang ada calon mertua. Biasanya sholat itu cepat, tapi kalau di belakang ada calon istrinya saja, sujudnya dibikin lama. Ditengok masih sujud, tengok masih sujud, bablas tidur, masya Allah biasa. Haji bisa enggak untuk manusia? Bisa. Apalagi sekarang, haji itu pakai live streaming, haji itu pakai video call. Baru tawaf aja, ayah baru tawaf, inilah baik, kalau malah baik ini bisa. Bisa difoto, bisa diliput. Pulang dari haji pakai peci putih, kemana-mana pakai peci putih, bahkan langsung kamar tamu dikasih sajadah, gambar Mekah, gambar Betina, supaya tahu bahwa dia pernah umroh dan haji. Sajadah kok di tembok, ini kalau sholat gimana? Mungkin yang sholat Spiderman, masya Allah, atau cicak, masya Allah biasa. Bisa. Sedekah bisa nggak dipamerkan? Kadang-kadang nyumbang masjid 1 saksemen aja, minta difoto, itu pun diulangi karena blitnya nggak nyala. Itu pun minta sertifikat turut menyumbang masjid ini 1 saksemen, coret-coret tertanda Nabila atau Suwarni. Bisa. Bisa dipamerkan. Tapi puasa bisa dipamerkan? Nggak bisa. Kurus banget berarti sering puasa? Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau ini ya, kayaknya ya, ini masalah biasa. Adakah orang yang gemuk tapi rajin puasa, ada enggak? Adakah orang yang kurus tapi jarang puasa, ada enggak? Lah itu jawab diri itu orangnya, masalah biasa. Tidak bisa, jalannya miring banget, puasanya hebat, itu kesleo. Bau mulutnya, asal ngomong orang saat takwa pingsan semua. Enggak, itu cuman enggak gosok gigi. Tetapi ada puasa yang puasa itu mudah diterima karena urusan dengan Allah. Orang wudhu sambil nelan air, nggak ada yang tahu, betul nggak? Kelihatannya kumur tapi balas ditelan, nggak ada yang tahu. Urusannya langsung kepada Allah. Tetapi ada orang yang puasa sia-sia. Ini yang mau saya terangkan. Ini baru materi, ya. Tadi pengantar, lupakan dulu. Ya. Kam min so'imin laisa lahu min syamihi lal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar, dan banyak orang yang bangun malam nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali hanya begadang. Siapa itu? 1,
Orang akan mendapatkan sia-sia dalam Ramadannya kalau dia tidak dapat maghfirah, tidak dapat ampunan, tidak mendapatkan keberkahan, tidak menjadi lebih baik dalam amalannya, dan tidak dapat rahmat. Dua, utamanya orang gagal dalam Ramadan kalau tidak tashihun niyah, yaitu tidak lurus niatnya atau salah niat. Untuk Ramadan, Bapak Ibu, niatnya semata-mata untuk Allah, tidak boleh untuk double niat, apalagi niat yang lain. Karena man soma Ramadana imanan wahtisaban. Karena keimanan, ketaatan dan ketakwaan. Enggak boleh saya puasa Ramadan sekaligus diet, enggak boleh. Saya puasa Ramadan untuk penghematan konsumsi supaya beli minyak gorengnya sedikit, supaya semuanya rebusan. Jadi nanti jual rebusan tempe, rebusan tahu. Enggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah biar saya lancar rezeki, enggak apa-apa. Puasa sunnah biar semuanya lancar urusan saya, boleh. Tapi kalau puasa wajib enggak boleh. Yang ketiga, kapan orang gagal dalam berpuasa atau menjalani Ramadan? Kalau kurang persiapan atau tidak cukup istidatnya. Apa istidatnya? Ada 5 persiapan yang harus kita lakukan, masih ada waktu seminggu. Pertama, ini lama enggak hujan Bu, sini. Makanya kok enggak ada air. Oh di bawah, iya baik. Baik Bu, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang dijatuhin ya. Ayo Bu, diminum Bu. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minumnya di sini, maka istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga ditempelkan di sini. Di mana bekas bibir tadi. Enggak seperti orang geger kalong. Bapak sini ya. Aku sini. Bahkan Rasul itu kalau makan apel misalnya, tapi ini belum ada. Ya. Tapi waktu itu apel ya. Misalnya ini apel, misalnya apel. Rasulullah itu kalau makan apel digigit sedikit. Kenapa? Biar yang banyak untuk istrinya. Enggak seperti orang sini. Gigit kurang sedikit, tinggal sedikit aja, ini untuk kamu. Enggak. Dan hebatnya Aisyah radhiyallahu anha itu melanjutkan gigitan di mana bekas gigi Rasulullah itu dilanjutkan terus. Sampai satu apel kadang-kadang berkali-kali gigitan gantian. Enggak seperti Bu Warni. Enggak. Bapak sini ya, belum gosok gigi lah. Aku sini. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin berteriak, "Ya Rasulullah, sisakan untukku. Bukankah ya dulu amal jamaah, keluarga kita ini akan dapat berkah kalau ada kebersamaan." Kalau orang Jawa bilang jarkoni, so ngajar tapi nggak ngelakoni. Omong doang. Katanya untuk kebersamaan. Kenapa kau habiskan ya Rasulullah? Nggak biasanya begitu. Ya Habibati, ya Zaujati, nanti ada 10 panggilan istri Rasulullah. Rasulullah itu kalau manggil istrinya selalu panggilan yang mesra. Karena nanti jujur itu nggak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suami ibu itu hitam, nggak boleh panggil black si black, nggak boleh. Demikian juga bapak.
istrinya gemuk nggak boleh panggil dut dut sing dutnya. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Wahai tuan besar gitu, masalah biasa. Masya Allah beratan. Iya. Disyukuri Bu, karena dibalik kekurangan pasti ada kelebihan, dibalik kelebihan pasti ada kekurangan. Istri kok gemuk pasti punya banyak kelebihan. Nggak usah nyebutin, nggak enak. Itu tanda suami yang tidak bisa ngurusin istri. Ya betul ya. Suami nggak bisa ngurusin istri karena istrinya gemuknya gitu. Ya. Maka Ummul Mukminin, maafkan aku ya Zaujati ya Habibati ya Khumairah, maafkan aku. Karena aku haus maka saya habiskan. Kalau memang haus saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur Ummul Mukminin nangis sejadi. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh ini. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Gelap. Ternyata di dapur Rasulullah itu, mohon maaf, ternyata garamnya habis, gulanya utuh di dapur. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka dihabiskan oleh Rasulullah. Ini dalam rangka menjaga perasaan istri. Maka Pak, tolong jagalah perasaan istri. Kalau punya simpenan uang maksudnya, jangan istri itu supaya masalah dijaga perasaan istri. Inilah suami yang baik. Karena asin sekali maka dihabiskan. Terima kasih. Ya. Maka untuk menguji suami ibu, besok pagi bikin minum, dikasih. Ya. Kira kalau kok digeger kalong, apa respon suami Bu? Dasar wanita bisa disiramkan semuanya. Ibu bapak semuanya, istiqdat yang pertama, yaitu istidadul jism, yaitu persiapan fisik materi, persiapan jasad. Supaya sempurna Ramadan kita, mulai hari ini persiapan fisik, mulai dari protokol kesehatan, mudah-mudahan kita terbebas dari COVID. Jaga imunitas, karena salul afiyah badal yakin. Kalau orang punya agama minta sehat, maka doa yang diajarkan Rasulullah apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan. Kalau orang sudah punya agama minta sehat, maka mulai hari ini makanannya dijaga Bu. Jangan makanannya 5K terus karak kerupuk kubis sama kangkung sama kecap terus. Paling banter stereus setengah tempe separuh. Maka sekarang gue, sekarang olahraga, sekarang apa untuk menjelang Ramadan. Jaga fisik kita. Tolong semuanya dijaga, ini jaga protokol kesehatan supaya nanti Ramadan kita bisa menjalani dengan baik. Karena tanpa kesehatan kita sulit menyempurnakan. Bagaimana umroh haji kalau nggak sehat? Bagaimana zakat? Bagaimana puasa kalau semuanya nggak sehat? Yang kedua, istidadul ilm, persiapan ilmu. Ilmu apa? Ilmu di seputar amalan Ramadan. Ilmu tentang iktikaf, ilmu tentang Quran, ilmu tentang memakmurkan masjid, ilmu tentang puasa seperti ini. Karena apa? Gagal berpuasa kalau tidak menyempurnakan 4 saudara kandungnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan turunnya perintah wajib puasa ini bersamaan dengan 4 perintah yang lain. Maka gagal kita puasa kalau 4 saudaranya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, silahkan duduk ya. Ya, soalnya mulai perhatiannya ke sana-sana. Masih fokus Bu? Ya. Udah mulai ada yang pulang-pulang? Ya, masalah. Yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Udah gitu aja. Lanjut nggak nih? Yang pulang sebelum selesai saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Nggak jadi pulang, balik masalah. Bu,
Saudara kandung yang pertama adalah sholat. Karena turunnya pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Al-Baqarah 142, berkaitan dengan bersamaan waktunya, yaitu turunnya perintah wajib puasa di bulan Sya'ban. Maka gagal kita puasa kalau sholatnya tidak disempurnakan. Karena saya sudah banyak sekali pertanyaan di TV, di mana-mana, di WA, di Instagram, bagaimana saudara saya itu, teman saya itu puasanya hebat tapi nggak sholat. Itu sama dengan ibu pakai kerudung tapi nggak pakai baju dan celana. Kerudungnya bagus tapi nggak pakai baju, gimana coba? Karena ini kesemua rukun Islam itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau ini tidak disempurnakan, maka itu gagal dalam puasa. Kedua, turunnya dengan perintah zakat, yaitu nisab zakat, itu bersamaan dengan itu. Maka gagal kita puasa kalau nggak mau kepedulian zakat, infak, sedekahnya. Inamatun soruna watur zakuna watur hamuna bidafaikum. Berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah kepada keluarga kita. Kalau kita peduli pada orang yang tidak mampu, maka puasa ini semata-mata untuk Allah, tapi nanti diakhiri zakat fitrah untuk manusia. Allah, manusia, Allah, hablum minallah dan hablum. Sholat Allahu Akbar mengagungkan Allah, diakhiri assalamualaikum assalamualaikum untuk manusia. Al-Quran dimulai dengan basmalah mengagungkan nama Allah, tapi surat terakhir namanya An-Nas, yaitu manusia. Haji labaik Allah malabaik untuk Allah, tapi haji dari Indonesia harus bayar dam untuk manusia. Karena haji kita pasti tamatuk. Tamatuk itu tangi makan ngantuk, tangi makan ngantuk. Waktunya kurang 3 menit, ya sudah. Terima kasih. Ya ini loh sudah diingatkan, waktunya habis kurang 3 menit ya. Ya sudah gitu aja ya. Nanti disambung 2 ya. Yang 2 lagi perintah tentang jihad, yaitu sungguh-sungguh dalam beragama. Perang Badar itu pas Ramadan juga. Dan yang keempat, bakti kepada orang tua. Maka semua amalan Ramadan itu sia-sia. Mu'alakun baina sama wal'at, kalau Anda durhaka kepada orang tua. Maka adik-adik yang punya orang tua, hormati. Karena kadang-kadang orang tua itu mau menggantikan anaknya kalau sakit, tapi tidak sebaliknya. Saya ngalami, Bu. Istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah. Istri saya dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya haluskan. Mau nggak? Akhirnya mau. Udah saya lingkari karena teman-teman dosen semuanya mau ngambil dia. Daripada kedaulan saya ambil dulu. Dan istri saya itu anak ulama, anaknya orang kaya, bekas pabrik batik di tengah kota, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Makanya ini, padahal orang tuanya, mertua saya sudah nggak ada semuanya. Makanya saya ini kalau dapat rezeki berapapun dari manapun, langsung saya serahkan full kepada anak yatim piatu. Ya, karena istri saya itu yatim piatu. Ada yang salah dari saya? Nggak salah, jadi orang tua ganti ketika istri saya harus ke luar negeri karena dia bagian hubungan internasional di universitasnya, maka saya harus nungguin anak 3, masa sakit 2. Ya Allah, yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Orang tua mau gantikan anak, tapi jujur dia apa yang dari sini ada yang mau gantikan bapaknya udah pikun. Ya Allah, yang pikun biar saya saja, ya Allah. Biar orang tua saya bisa jalan-jalan, clubbing, meeting, bisa jalan. Ada yang mau? Bahkan orang tua pernah, Nabila, kamu belum bisa merasakan belum punya anak. Kalau anaknya masih sekecil ini, kadang-kadang pilek, dia mau nyedot ingus anaknya. Ibu, ada yang pernah ngisep ingus anaknya?
Orang tua mau ngisep ingus anaknya, tapi jujur siapa yang di sini? Siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Bapak pilek ya Pak? Sini tak ada yang mau? Ayo. Maka ridho, gila nih, padahal dulu gak gilo waktu punya kecil. Oh, gila nih. Dulu waktu punya anak kecil gilo. Enggak, luar biasa. Maka ayah bunda semuanya, inilah bagaimana ridho Allah pada ridho, murkanya Allah pada murka orang tua. Maka ini semuanya. Yang berikutnya istidadul, yang keberapa sekarang? Maknawiyah. 5, benar, terserah 10 atau 12 gitu. Istidadul maknawiyah, yaitu persiapan dalam penting makna Ramadan. Nanti ada 7, saya terangkan tahun depan kalau diundang lagi. Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Maka gagal orang memasuki Ramadan kalau tidak melaksanakan 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. 1, membaca tilawah. Tapi orang Indonesia ini hanya sibuk untuk khataman, nggak cukup. Kalau hanya baca, tidak memahami, hanya dapat hadiah, nggak dapat hidayah. Maka tidak cukup baca, memahami. Yang ketiga, menghafal. Jangan sampai udah 50 tahun jadi orang Islam, hafalannya nyatri kulhu, kulau, idajah. Paling banter idajah, ina atau ina. Anaknya tebak-tebakan, bapak ini masih kulhu. Enggak, kalau Selasa itu idajah. Karena hafalannya nyatri berani ngimami cuma duhur sama asar. Suaranya bagus kalau ngimami duhur. Nah itu limbat aja bisa, Masya Allah biasa. Maka sekali lagi, bagaimana Syahrul Quran? 1, membaca. 2, memahami. 3, menghafalkan. 4, meyakini dan mengamalkan Al-Quran. Duru kita bila khaisumadaro, kita beredar sesuai petunjuk Al-Quran. Yang kelima, menyebarluaskan, mendakwahkan walau 1 ayat. Minimal kepada anak istri. Tiap hari kita harus mengajarkan Islam, entah dari apapun kepada anak kita, walaupun dari satu YouTube, satu apapun, setiap hari. Minimal nanti ambil dari Indosiar, di Aksi, kemudian Keluargaku Surgaku, sama festival. Atau di TV One, nanti ada saya semuanya itu, di TV One, di Kultum, Sahabat UAS sama Abdul Somad, kemudian ada lagi Kultum, ada ngobrol perkara iman, saya sama Dasat Latif gantian, terus ada lagi di Kompas TV, ada di CNN, ada di Trans 7, nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Nanti di kalau Kultum di TV One sama Akim separuh, saya separuh. Oke. Halo. Jadi bagaimana Syahrul Quran ini kita lakukan? Berikutnya Syahrul Sabr. Pastikan selama bulan Ramadan membangun kesabaran. Sabar menerima apa yang ada, sabar senantiasa taat dan menghindari maksiat. Karena gagal puasa kalau diiringi maksiat. 1, dengan uzur. Uzur itu berkata jorok, uzur itu berkata kasar. 2, kadhib, orang yang bohong. Tidak dihitung puasa kalau orang itu kadhib, orang yang berbohong. 3, beramal-amal maksiat. Salah satunya marah. Orang puasa kok marah-marah, nggak mengendalikan hati. Orang marah, 1, pasti teriak. Benar kan Bu? 2, bahasanya kasar. 3, mendekat. Dekat kok teriak, karena yang dijauhkan hatinya. Dekat kok teriak, karena ada emosional. Dekat kok teriak, ada gangguan setan. Lihat orang marah, goblok lu, bego lu, buset. Lu dekat kok teriak, mbok pelan, goblok, bego, buset. Apalagi tempatnya bapak sana, dancuk gitu, nggak ada orang marah kok, dancuk, nggak benar. Maka hindarilah, la takdob walakal jannah. Jangan marah, surga ada di depanmu. Maka mengendalikan marah, bu, hanya tempe hilang 1 aja marahnya sampai 100 kali. Maka ini perhatikan. Berikutnya adalah Syahrul Taubah. Kita harus melakukan tobat dengan 5 amalan. Tapi habis waktu saya udah menyadari, menyesali, berjanji untuk tidak mengulangi, namanya taubatan nasuha, banyak mohon ampun kepada Allah, dan super terakhir kita menutup dengan kebaikan.
itulah Ramadan, maka nanti jadi Syawal. Kemudian ada Syahrul Muhasabah, kemudian Syahrul Hijrah. Itu saya terangkan tahun depan kalau diundang lagi. Sudah sampai sini aja, waktunya habis, saya sudah ditunggu. Nah itu semuanya. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak ada? Tidak ada. Baik. Di belakang ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik. Ibu ada pertanyaan? Bu? Nggak ada. Teh ada pertanyaan? Teh? Nggak ada. Baik semuanya. Nabila ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Nanti doanya sesepuh kita. Sepuh ini asapnya lebih ampuh. Mohon maaf ini. Selebihnya nanti tanyanya di Instagram saja. Di @ustadzwijayanto.official. Tanya yang kalau perlu selain puasa juga boleh. Kalau suami saya kawin lagi itu saya bunuh apa saya bunuh diri? Nanti tanya. Baik, saya rasa itu. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Dan Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah mau kawin lagi, itu gading Martin. Baik, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong jamaah takwa geger kalong boleh ngundang saya lagi. Baik, wallahu muwaffiq ila muthariq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.